Pemirsa, berikut ini kita akan menyaksikan Tari Oja persembahan Sanggar Sirajuddin. Tren ini menggambarkan ketabahan gadis-gadis Makassar dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupannya. Ya, dan Dewi, bangsa Indonesia patut berbangga karena Makassar sedari dulu hingga kini telah menjadi kota berkelas dunia. Oh iya, Ediman, seperti apa itu kota dunia sebenarnya? Ya, kota dunia sebenarnya adalah kota yang memiliki peranan penting dalam berbagai kepentingan dunia. Dan tentu saja kota Makassar telah memiliki semua potensi untuk menjadi kota kelas dunia dan juga telah memiliki pusat perdagangan terkemuka di dunia sejak tahun 1607. Wah, sudah lama sekali Dewi ya. Dengan demikian sebenarnya Makassar bukan baru saja menjadi kota dunia. Namun sejak dulu cuma saja sekarang masih dalam tahap revitalisasi untuk mengembalikan masa kejayaannya seperti sedia kala. Kota dunia juga dapat mengapresiasi secara serius isu global, seperti halnya global warming. Dan juga pembangunan kota dunia berlandaskan 4 pilar, yakni lingkungan, sosial, ekonomi, dan spiritual yang berkelanjutan. Betul sekali Dewi, dan setelah ini kita akan berbagi tips yang menarik bagi pemirsa di rumah dan tentu saja akan memberikan manfaat lebih bagi Anda semua. Dan saudara, kini kita nikmati terlebih dahulu sebuah tarian daerah, Tari Oja.
Makassar menggeliat seperti tak kenal siang ataupun malam. Inilah dinamika komunitas masyarakat kota yang terus memacu diri meretas harapan untuk mewujudkan biduk kota Makassar menuju kota dunia. Makassar merupakan kota legendaris dengan bentangan sejarah panjang. Pergantian generasi silih berganti melampaui abad, tahun, dan beribu-ribu hari dengan segala dinamika yang terjadi untuk membawa perubahan wajah kota Makassar seperti saat ini. Kompleksitas kota Makassar sekarang tentulah sangat jauh berbeda dengan Makassar beberapa tahun lalu. Makassar kini tumbuh dan terus dipoles seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan yang masih terus berjalan dengan mempertahankan nilai-nilai bersejarah. Maka tak berlebihan jika Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, sejak awal kepemimpinannya menjadikan masalah budaya dan kearifan lokal menjadi landasan fondasi misi dan visinya, yaitu Makassar menuju kota dunia berlandaskan kearifan lokal. Makassar ini adalah salah satu kota peninggalan sejarah yang telah eksis di abad ke-16 dan abad ke-17. Bahkan Makassar menjadi salah satu kota atau bandar terbesar di Asia Pasifik pada era abad ke-16, akhir abad ke-16 dan abad ke-17. Kejayaan Makassar masa lalu itulah yang kemudian menjadi spirit dan semangat kami, jajaran pemerintah Kota Makassar, khususnya kami yang telah diamanakan oleh masyarakat Kota Makassar selama 2 periode memimpin Kota Makassar, ingin mengembalikan kejayaan Makassar seperti masa yang lalu. Paling tidak dorongan semangat masa lalu Makassar sebagai kota yang sudah terkenal seantero dunia, itu akan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mewujudkan Makassar sebagai salah satu kota yang terkemuka di Indonesia, bahkan menjadikan Makassar sebagai kota dunia. Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan mulai merangkak dan mengadopsi berbagai perkembangan kota besar seperti Jakarta. Kebesaran Makassar memberikan spirit luar biasa untuk masa depan kota Makassar sebagai kota budaya, niaga, dan maritim dengan menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendukung pencapaian program Makassar menuju kota dunia. Pertumbuhan dan perkembangan transportasi darat menjadi indikator bagi tumbuh dan berkembangnya kota Makassar. Peran sektor jalan kota sebagai sarana transportasi dalam memperlancar arus lalu lintas menjadi sangat penting artinya. Infrastruktur jalan tol merupakan sarana transportasi penting yang menghubungkan langsung kota Makassar dengan bandara, pelabuhan, serta kawasan gudang dan industri, serta sebaliknya. Untuk mendukung kelancaran arus transportasi di Makassar, dibangun flyover atau jalan layang. Jalan layang yang terletak di persimpangan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Petarane menjadi simpul utama arus lalu lintas dari bagian utama ke bagian selatan ibu kota Sulsel dan sebaliknya. Dengan pembangunan flyover akan memperlancar arus kendaraan dan mengurangi kemacetan sehingga diharapkan akan menambah kesan teratur. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan kota terpenting di Indonesia Timur, keberadaan Bandara Hasanuddin menjadi sangat penting sebagai gateway internasional sehingga menunjang aktivitas ekonomi, termasuk ekspor dan impor, serta menunjang industri pariwisata. Mengantisipasi pembangunan kota Makassar yang terus berkembang, terutama penyediaan fungsi-fungsi publik seperti lapangan Karebosi, pemerintah kota telah melakukan revitalisasi lapangan Karebosi dengan konsep ideal dan futuristik. Karebosi tidak hanya dijadikan sebagai tempat berolahraga, namun dirancang menjadi ruang publik yang memiliki parkir ruang bawah tanah, serta dapat menghubungkan Mall Karebosi Link dan Mall MTC.
Karebosi kini menjadi ikon kedua kota Makassar sebagai simbol hitungan pada titik 0 km kota. Mewujudkan Makassar sebagai kota dunia diharapkan terrealisasi tahun 2025 mendatang. Oleh karena itu, pemerintah merancang konsep wajah kota Makassar masa depan. Di antaranya merancang wajah kawasan perencanaan khusus di sepanjang tepian Pantai Losari. Kehadiran Pantai Losari menjadi penting ketika Makassar dijadikan sebagai pintu masuk kawasan timur Indonesia. Selain itu berfungsi sebagai ruang publik. Sebagai sebuah kota, saat ini Makassar kekurangan ruang publik untuk memberikan kelonggaran pada warganya. Namun Pantai Losari menjadi sebuah etalase ruang publik di Makassar yang paling utama dan paling sering dikunjungi, terlebih jika dikaitkan dengan sektor pariwisata. Pemerintah Kota Makassar juga telah mengembangkan kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat peradaban baru Timur Indonesia, yaitu Central Point Indonesia atau CPI di kawasan Tumbuh Pantai Losari. Di kawasan CPI, tepatnya di bibir Pantai Losari, dilakukan reklamasi dengan sejumlah anjungan, termasuk pembangunan masjid terapung. Selain itu, salah satu tempat wisata sejarah di kawasan Pantai Losari adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam perjuangan bangsa juga telah dilakukan revitalisasi. Dengan perubahan dalam bentuk pembangunan secara fisik itu, kita berharap di masa yang akan datang perubahan itu dibarengi dengan sikap perilaku masyarakat yang ada di Kota Makassar, bagaimana menyambut kemajuan suatu kota yang harus dibarengi dengan sikap perilaku dan kesadaran masyarakat yang harus mampu juga melakukan perubahan sejalan dinamika perubahan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Nah, oleh karena itu, visi kami dalam pemerintah kota mewujudkan Makassar sebagai kota dunia berlandaskan kearifan lokal, itulah menjadi bagian daripada komitmen kami untuk kembali membangun kejayaan Makassar masa lalu tanpa meninggalkan muatan-muatan lokal yang merupakan bagian daripada kekuatan kultural yang dimiliki oleh Makassar saat sekarang ini. Makassar merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur. Pelabuhan Pautere yang terletak di bagian utara kota Makassar merupakan kawasan pelabuhan kapal tradisional dan beberapa jenis perahu tradisional yang masih melakukan aktivitas bongkar muat barang. Selain itu, Pelabuhan Soekarno-Hatta yang berada pada pesisir barat merupakan lokasi strategis untuk bongkar muat kontainer bagi kapal dari dalam dan luar negeri. Menapak era kesejagatan yang penuh peluang dan tantangan mendorong pemerintah kota mempertahankan dan mengembangkan Makassar sebagai pusat kota pendidikan. Potensi Makassar sebagai kota pendidikan sangat besar karena sejak dahulu telah didaulat menjadi kota intelektual, bahkan kiblat pendidikan di kawasan timur Indonesia. Dalam membangun kota, pemerintah tidak hanya mengejar sisi ekonomi, namun nilai-nilai religius tetap dikedepankan. Pembangunan bidang keagamaan mendapat prioritas dan tidak sekedar seremoni atau ritual, tetapi tetap membumi dan menjadi kultur masyarakat Makassar. Hasil dari percepatan pembangunan ternyata menampakkan wajah lain dari kota Makassar. Mulai dari problem kemacetan, di mana pembangunan infrastruktur jalan tidak sesuai lagi dengan pertambahan jumlah kendaraan setiap hari yang terus meningkat. Masalah sosial seperti pengemis dan anak jalanan menjadi permasalahan rumit untuk dituntaskan. Setiap tahun keberadaan mereka terus bertambah sehingga berdampak kurang baik bagi investasi dan merusak keindahan kota.
Sementara itu, pengelolaan sistem saluran drainase mengakibatkan sering banjir pada daerah tertentu. Masalah sampah menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan perkotaan di Makassar. Manajemen sampah yang kurang memadai mengakibatkan masih banyak sampah di daerah pemukiman yang tidak dapat terangkut. Demikian juga kapasitas dan lokasi TPA yang sudah ada tidak lagi memadai sehingga memerlukan pengelolaan yang serius. Kompleksitas permasalahan kota yang dihadapi saat ini pada dasarnya terletak pada kesalahan konsep dasar perencanaan pengembangan kota. Sejauh ini konsep perencanaan tata ruang Makassar tidak dapat berfungsi sebagai instrumen legal yang dapat memberi arahan dan batasan perkembangan kota. Selain itu diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat kota untuk berpartisipasi aktif membantu pemerintah kota. Tidak dapat dipungkiri, akibat pembangunan banyak kawasan yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan, kawasan lindung dan ruang terbuka, kini berganti wujud menjadi kawasan komersial. Jika Makassar ingin menjadi kota dunia, maka pemerintah kota harus mulai merencanakan pedestrian, area terbuka publik, dan ruang terbuka hijau. Fasilitas terbuka ini membiasakan penduduk Makassar beraktivitas ramah lingkungan. Harapan dan impian mewujudkan Makassar sebagai kota dunia di tangan Ilham Arif Sirajuddin menjadi tekad dan komitmen bersama yang harus didukung untuk mengembalikan kejayaan Makassar maju, mandiri, dan terkemuka. Oleh karena itu, pemerintah kota tidak perlu menunda-nunda waktu untuk bersama-sama masyarakat bergandeng tangan mewujudkan asa, menggapai cita-cita bersama Makassar menuju kota dunia. Makassar kota dunia, Makassar kota impian, terkenal sejak dahulu kala. Makassar kota dunia, Makassar kota impian, kebanggaan hidupku. Makassar kota dunia, Makassar kota impian, terkenal sejak dahulu kala. Makassar kota dunia, Makassar kota impian, kebanggaan hidupku selamanya. Oh Makassar. Bagi Anda pencinta kuliner ikan bandeng, ikutilah tips pengolahan bandeng cabut tulang. Langkah pertama, bandeng dibersihkan. Keruk sisik ikan di seluruh permukaan tubuh ikan. Belah ikan menjadi 2 bagian tanpa putus dan keluarkan semua isi perut ikan. Ikan dicuci kembali hingga bersih dan ditiriskan. Gunakan pinset untuk mencabut tulang ikan bandeng, mulai dari ujung ekor hingga batas kepala. Langkah terakhir, bungkus ikan bandeng dalam kantong plastik dan simpan dalam lemari pendingin. Selamat mencoba! Pemirsa, demikianlah acara Pelangi Nusantara, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media Sipakaingan. Dari objek wisata sejarah Benteng Sombo Opu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ediman Weferial. Dan saya Andi Dewi Semange, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pelangi Nusantara mendatang.